untuk membantu peredaran narkoba. Pak, apakah ini modus baru yang didapatkan pada tahun ini, ataukah memang sebelumnya calon mama ini atau ibu-ibu ini pernah menjadi kurir narkoba juga? Okay. Baik, kalau untuk modus baru menggunakan wanita, ibu atau emak-emak ini mungkin karena kebetulan saja dari yang awal tahun 2021 ini banyak kami ungkap pelakunya adalah emak-emak tadi. Sebenarnya yang bersangkutan tidak berdiri sendiri selaku kurir, namun ada juga orang lain di belakangnya, tentu orang dekatnya dia seperti suaminya gitu. Ya kebetulan saja yang bersangkutan bisa kami ungkap, karena sebenarnya mereka ini bukan sasaran utama dari kami. Kebetulan ketika kami mau menangkap, target yang kami cari tidak ada, yang ada hanya istrinya biasanya itu. Tapi pada saat kami interogasi, istrinya juga membantu peran dari suaminya. Jadi istrinya mengetahui, sama-sama menyimpan, menikmati juga hasil jualan itu. Jadi tidak menjual kan ada hasilnya sama-sama. Jadi merupakan semacam kerjasama suami istri. Namun suaminya lari, tidak dari tempat pada saat kami melakukan penggeledahan itu, yang ada hanya istri. Tapi istri mengakui juga bahwa sama-sama untuk melakukan transaksi kepada orang lain itu. Ini lucu juga ya pemirsa ya, namanya ini bekerja sama mencari rezeki dengan hal yang berbeda, tapi berbedanya negatif ya. Kalau kita melihat kondisi di wilayah Sulawesi Tenggara ini, semakin banyaknya kasus narkoba, semakin tahun semakin bertambah. Apakah ini kata kasus peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara? Kami melihat bahwa edukasi masyarakat tidak menyadari gitu ya, bahayanya tuh, bahayanya luar biasa sebenarnya. Bukan hanya sampai mohon maaf gila, tapi sampai kematian itu bisa. Tapi mereka tidak menganggap kedepannya, memikirkan kedepannya, hanya memandang happy-happynya sebentar saja, bahwa ketika menggunakan itu bisa happy sebentar, tapi akibatnya ini tidak dipahami oleh masyarakat kita ya, masalah narkotika ini. Ini juga dengan pendapatan memang mengkonsumsi ini efeknya itu hanya sebentar, mereka merasa bisa tahan. Contohnya begini, ada kalangan bawah yang kami ceritakan tadi, ketika dia mau kerja mohon maaf kuli bangunan, dia tidak perlu makan, tapi mengkonsumsi jenis tramadol itu dicampur kopi, seharian dia kerja tanpa makan bisa dilakukan. Namun tidak menyadari bahwa nantinya organ-organ tubuhnya itu akan lemah, hanya tidak mengetahui efek-efek seperti itu. Begitu juga sabu itu, makanya sebentar, tapi efeknya kan itu kalau mengkonsumsi itu bisa tahan sampai sehari 2 hari tidak tidur. Itu luar biasa itu. Bagaimana dengan kondisi fisik dan tubuh mereka ketika nantinya beberapa tahun berikutnya pasti sangat berbahaya. Itu terkait dengan pengguna narkoba. Bagaimana dengan kurir narkoba? Apa sebenarnya yang menjadi motivasi narkoba ini? Kurir narkoba yang kami tangkap kemarin ada mengirimkan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 590 gram, dapat semacam uang persenan lah gitu dari mengirimkan itu. Jadi motifnya itu ya hanya ekonomi tadi yang disampaikan. Ketika diantarkan ke tempat, ngambil tempat si A, antarkan ke B, dia dibayar, itu saja. Dia tidak memikirkan apa-apa. Dia tidak memahami nantinya ketika dia membawa itu akan ditangkap polisi dan akan dilakukan proses hukum. Dia tidak memahami. Yang penting dia terima duit dulu, udah dianggap itu bahwa aman itu kurir-kurir itu. Walaupun dia tahu itu sebenarnya itu dilarang oleh undang-undang, tapi untuk pandangan pendek lah, berpikir pendek, ya udah antar dulu. Kami rata-rata gitu, kurir-kurir gitu mendapatkan uang semacam upahnya dia itu tidak seberapa sebenarnya. Kemarin kalau interogasi yang kalau dilakukan pendalaman yang terakhir paling 200.000 saja.
dibanding dengan nantinya dia akan mendapatkan sanksi hukum, bisa saja hukuman mati dengan jumlah barang bukti yang dia bawa itu. Ini yang dipahami oleh masyarakat kita. Nampaknya menjadi seorang bapak direktur Reserse Narkoba Polda Sutra sepertinya kayak penat ya Pak ya, juga harus sedikit lepas dengan seluruh pelaku untuk pengedar narkoba. Sulit tidak sih Pak menjadi direktur Reserse Narkoba Polda Sutra? Ya, mengelola dan memanage satuan direktorat narkoba ini bukan baru kali ini, dalam arti sebelumnya kami juga pernah, saya menjadi kasat di Polres dulu. Sudah berkecimpung di dunia penyidikan atau fungsi reserse narkoba sudah tidak asing lagi bagi saya. Dulu pernah saya di Lampung sebagai kasat narkoba sama dengan dunia narkoba gelapnya itu kurang lebih sama kayak di Sultra sini, namun yang lebih dominan di sana masih ganja karena lintasan dari Aceh yang mau masuk dari Aceh mau masuk ke Jawa pasti lewati Lampung. Begitu juga dengan jenis lainnya, ekstasi itu paling banyak. Jadi tidak asing lagi bagi saya dunia gelap narkotika ini, sudah biasa. Ya. Terakhir Pak, pesan dari Bapak seorang direktur Reserse Narkoba Polda Sutra untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita agar terhindar dari narkoba jauh-jauh deh. Kemudian juga untuk menjadi kurir, jangan ini dengan pendataan atau apapun itu. Silakan Pak. Pesan kami sebagai anggota kepolisian yang membidangi penegakan hukum di bidang reserse narkoba ini, mengingatkan kepada masyarakat bila ada informasi beredarnya atau penjualan barang-barang haram di sekitarnya, silakan laporkan kepada kami. Segera laporkan, ada nanti kami kasih kontak person siaga Direktorat Narkoba 24 jam kapanpun dilaporkan kepada kami akan tidak lanjuti. Dan kepada yang belum sama sekali mengenal barang ini, kami titip sama orang tua, guru, memberitahukan kepada anak-anaknya jangan sekali-kali mencoba barang ini, karena kalau sudah sekali mencoba pasti akan ketergantungan. Yang ketergantungan ini yang sangat berbahaya, karena digunakan pertama gratis, besoknya akan dijual atau dengan cara mendapatkan harus membeli gitu. Ini bahaya. Kami titip kepada orang tua, kemudian guru-guru untuk mensosialisasikan bahayanya narkotika ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama kita semua terkait dengan peredaran narkoba. Jadi pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Sutra bersama saya Maria Sinajo dan juga Bapak Kombes Pol M.E.K. Fatul Rahman terkait dengan peredaran narkoba, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk Anda saat ini yang mengetahui, seperti yang kata Bapak tadi, yang mengetahui terkait dengan peredaran narkoba atau penggunaan narkoba, sebaiknya melapor ke pihak yang terkait sebelum meresahkan Anda dan lingkungan Anda sekitar. Untuk Anda yang belum mencoba, jangan pernah untuk berpikir mencoba, karena kenikmatannya hanya sesaat, kemudian efeknya seumur hidup. Narkoba, no, prestasi, yes.